Kesabaran habis, Syahrini pun murka hingga laporkan pihak yang menyebarkan foto serta video asusila yang mirip dirinya di media sosial. Dilaporkan pada tanggal 12 Mei lalu, polisi dengan cepat bergerak dan langsung mengamankan pelaku di Jawa Timur. Lantas, apa motif pelaku di balik penyebaran video asusila yang mengatasnamakan Syahrini di media sosial? Sikap tegas diambil Syahrini pasca video asusila yang mirip dirinya disebarkan oleh salah satu akun gosip. Laporan dibuat dan pelaku pun ditangkap. Benarkah laporan polisi itu dibuat atas permintaan suami Syahrini, Reno Barat? Kerap bersikap santai, nyatanya pelaku yang sudah diamankan pihak berwajib bukanlah orang pertama yang pernah dilaporkan Syahrini atas dasar pencemaran nama baik. Sebelumnya, Syahrini pun pernah laporkan penyanyi dangdut Lia Ladista dan memenjarakan 2 haters lainnya. Setelah satu demi satu diciduk, benarkah ada pelaku lain yang bakal dipenjarakan Syahrini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bersikap santai dalam menghadapi haters adalah ciri khas Syahrini. Wanita yang memiliki panggilan Inces tersebut lebih fokus pada pekerjaan dibandingkan komentar jahat netizen. Kendati demikian, kesabaran setiap orang ada batasnya. Bertubi-tubi diserang dengan hal negatif, kesabaran Syahrini pun telah habis. Istri Reno Barat itu menunjukkan amarahnya. Syahrini melaporkan pelaku yang mencatut namanya dalam sebuah video asusila atas dasar pencemaran nama baik serta pornografi. Memang betul, sekitar tanggal 12 Mei yang lalu, ada seseorang inisialnya adalah DS. Ya. DS, ini inisial DS yang melaporkan, membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya yang melaporkan bahwa kliennya salah nama inisialnya S itu melaporkan tentang undang-undang ITE, adanya pencemaran nama baik melalui akun @danunyinyir99 ya. Dan Nunyinyir 99 terkait pencemaran nama baik dan juga pornografi melalui media sosial yang ada atau di media elektronik yang ada. Nah, sekarang yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan pendalaman ya oleh tim Krimsus Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan rencananya sebenarnya bakal kita lakukan press conference di sini, akan kita hadirkan nanti si pelapor sendiri bersama kuasa hukumnya dan juga pelaku atau tersangkanya. Pasca Syahrini membuat laporan ke Polda Metro Jaya, polisi pun bergerak cepat dan langsung mengamankan 2 pelaku berinisial MS dan IDM. Ditangkap di Jawa Timur, 2 pelaku tersebut kini sedang dalam proses pemeriksaan. Sudah mengakui perbuatannya, polisi pun masih mencari tahu motif pelaku mengunggah video serta foto pornografi yang mengatasnamakan Syahrini di media sosialnya.
tanggal 19 kemarin tersangka kita jemput langsung di Kediri, Jawa Timur sana. Sekarang pelakunya sudah kita lakukan penahanan, masih kita lakukan pendalaman juga, masih lakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal setelah dibawa ke Polda Metro Jaya bahwa memang dia mengakui dia adalah pemilik akun tersebut dan dia juga yang memposting. Adanya postingan ya, sounding ada 2 foto di situ. Foto korban inisial S dengan foto salah orang dalam bentuk pornografi. Kedua juga adanya satu cuitan di dalam akun tersebut yang memang membuat si korban ini merasa dicemarkan nama baik, ya, dicemarkan nama baik bahwa dia pernah bermain dengan seseorang gitu yang tidak diakui oleh si korban. Makanya ini kemudian dijadikan dasar untuk melaporkan. Banyak yang kita ini kan termasuk handphonenya, laptopnya, kemudian juga ada beberapa handphone ya, juga posting-postingan yang sudah diposting di media sosial yang sudah kita amankan semuanya. Ini sementara masih kita lakukan pendalaman. Karena sekarang ini pelaku masih kita dalami terus untuk motifnya. Ya, motif daripada pelaku untuk mengunduh daripada foto-foto maupun juga cacian-cacian yang dilakukan di akun milik pribadinya. Ini terus kedua yang siapa Hotman. Rencananya juga Pak Hotman akan datang. Yang ada sampai dengan saat ini adalah laporan polisi ini, ya, laporan polisi tentang pencemaran nama baik dan juga pornografi, pencemaran nama baik di media elektronik, sesuai dengan pasal 27 yaitu pasal 45 Undang-Undang ITE, juga di pasal 4 Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Banyak yang melanggar hukum UU ITE itu ya. Banyak pernyataan-pernyataan mereka yang udah benar-benar pakai nama. Hari ini jelas gini-gini. Banyak juga yang DM, banyak juga yang kenapa sih nggak ditindak tegas? Kenapa sih diem aja manajemen ini gitu. Dari dulu pun kan udah sering banget ya yang kayak gini gitu, yang gosip, yang fitnah, yang apa gitu. Mungkin akan ada tindakan itu, tapi aku sih nggak tahu nih, itu biasanya ke bu manajernya. Pastinya kita juga nggak diam, kita juga nggak yang legowo aja. Kan banyak yang bilang gitu, kok kayaknya pasrah banget, diinjek-injek udah difitnah seperti itu. Ini kita ada upaya ke situ, tapi kalau itu nggak di aku ininya, kapasitasnya bukan aku yang. Pasca menikah, Syahrini pun pernah melaporkan penyanyi dangdut Lia Ladista lantaran menyebarkan kabar kedekatan inces dengan seorang pengusaha dari Kalimantan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Pencemaran nama baik menjadi kasus yang sangat rentan dihadapi oleh para selebritis. Di tahun 2019 lalu, pasca Syahrini menikah dengan Reno Barak, Syahrini dikabarkan menjalin asmara dengan seorang pengusaha dari Kalimantan. Kabar tersebut berhembus setelah ada pernyataan dari seorang penyanyi dangdut bernama Lia Ladista di salah satu stasiun televisi. Kala itu, Lia secara blak-blakan mengungkap kedekatan Syahrini dengan pengusaha dari Kalimantan. Laporan atas dasar pencemaran nama baik pun dibuat oleh tim manajemen Syahrini. Pihak berwajib yang bertugas waktu itu pun membenarkan adanya laporan dari pihak Syahrini yang telah masuk. Mau silaturahmi. Silaturahmi kepada bapak-bapak polisi. Ada kenapa sih teh mungkin teh? Enggak ada apa-apa. Hah? Jadi aja kita lihat seperti apa. Ini sama siapa teh? Aku sama sekretaris aku berdua. Hmm? Sama ada tim aku di dalam. Ada yang lumayan penting sih, sedikit.
Ada seorang perempuan yang datang ke Polda Metro Jaya ya, yang mengaku bernama Syahrini ya, itu melaporkan ada seseorang perempuan juga yang berinisial LL ya, di situ. Dan tentunya yang bersangkutan pelapor ini Syahrini ini yang melaporkan terlapor LL ini karena melihat dalam suatu TV ya. Aku tuh nggak tahu ya kalau apa celotehku tuh bisa jadi viral kayak gini tuh aku nggak kaget, aku masih shock gitu loh. Jadi waktu itu kan lagi di mall ketemu sama salah satu media, ngomong-ngomong dan nanyain kan aku lagi ada masalah sama orang DPR gitu kan, terus belum dibayar, ngobrolin masalah itu, tiba-tiba nyambung lah ke yang lagi viral. Nah, aku nyeletuk aja gitu, aku nyeletuk di milik kubu mana nih, kubu ini atau ini, aku langsung. Sebenarnya kalau sebagai wanita pada umumnya ya pasti ya di kubunya yang korban, karena kan siapa sih yang mau di posisi dia gitu. Tapi karena aku waktu itu aduh udah biar nggak milih A milih B, aku bilang aku tim Pak Haji gitu. Nggak taunya tim itu, nggak taunya ngomong gitu aja udah langsung banjir hujatan. Pemirsa Intens Investigasi, dari sekian banyak penggemar yang memuja-muja idolanya, ada pula para pembenci yang tak pernah puas melontarkan kata-kata pedas. Adalah Syahrini, artis populer yang juga tak luput dari cibiran dan komentar pedas. Sempat mengaku enggan menggubris komentar nyinyir. Nyatanya, Syahrini pernah memenjarakan 2 haters. Penjarakan 2 haters beberapa waktu lalu, namun pada akhirnya rasa iba Syahrini lah yang kembali membebaskan 2 netizen yang ia jebloskan ke penjara. Sekarang sudah ada undang-undangnya, semua amarannya di clipping tuh, di capture satu-satu, tidak tahu aja mereka nanti. Ini ada udah 2 orang yang sudah masuk penjara, dia sudah meminta ampun untuk ini karena berkomentar yang, tapi aku tidak mau publikasikan, kasihan sekali karena ternyata orang susah. Di penjara itu sekarang masih seperti apa? Sudah dikeluarkan, kasihan. Ketika ketemu haters itu kemarin kan beberapa waktu lalu, ya kasihan, ya Allah ya Rob, Masya Allah. Kasihan. Ngelus dada gitu, tapi mulutnya ya mungkin dia tidak belajar banyak. Akhirnya pelaku yang mengunggah video asusila dimunculkan di depan publik. Benarkah masih ada pelaku lain yang dikejar pihak berwajib? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. Hari ini 28 Mei 2020, pelaku yang menyebarkan video asusila di media sosial dengan mencatut nama Syahrini akhirnya dihadirkan di Polda Metro Jaya. Sudah diamankan dan dilakukan pendalaman. Benarkah pelaku merasa kesal pada Syahrini lantaran merebut Reno Barak dari salah satu artis yang menjadi idola pelaku? Yang bersangkutan kita sudah dalami motif yang pertama. Ya, motif yang pertama ini pengakuan dari awal daripada yang bersangkutan bahwa ada satu kebencian kepada korban. Ya, ada satu kebencian kepada korban karena dia mengaku bahwa memang dia adalah fans dalam salah satu public figure juga yang ada. Dia adalah fans dari public figure yang ada dan menuduh bahwa korban ini mengambil fansnya, mengambil orang yang terdekat dengan fansnya. Motif kedua adalah memang karena followers daripada si tersangka ini cukup besar, dia akunnya ini
Dan memang itu kerjaannya setiap hari, dia mendapatkan penghasilan dari mengendorse beberapa orang-orang atau orang-orang yang mau minta bantu untuk di-endorse. Makanya ada beberapa barang bukti yang kita temukan adalah buku tabungan yang kemarin saya sebutkan, ada pelapor atas nama siapa itu sebenarnya dia cuma mengatasnamakan di buku tabungan yang ada, ya. Dari hasil endorse-nya itu akan dimasukkan, hasil bayarannya akan dimasukkan ke dalam buku tabungan yang memang dia gunakan nama yang lain. Kita masih lakukan satu pengejaran lagi kepada salah satu akun yang saya sampaikan tadi. Akunnya adalah @rumpi.manja.official. Ini masih kita lakukan pengejaran, mohon kesabaran teman-teman semuanya, karena memang di dalam akun @rumpi.manja.official ini memang ada satu kalimat yang membuat si korban ini tidak menerima. Kemudian dia melaporkan tentang pencemaran nama baik yang kita arahkan ke pasal 27 yaitu pasal 45. Ancaman hukuman kepada si tersangka ini, ya, sesuai dengan undang-undang pornografi ini paling lama 12 tahun, denda sekitar 600 juta ya, 250 juta sampai dengan 6 miliar. Pemirsa Intens Investigasi pernah memenjarakan 2 haters. Rupanya Syahrini bukanlah orang yang berada di balik laporan yang dibuat oleh manajer sekaligus adiknya Aisyah Rani. Menurut Rani, dirinya melaporkan haters yang menyebarkan video asusila mirip Syahrini atas permintaan dari suami sang kakak, Reno Barat. Diduga bakal menyeret sejumlah nama lagi. Benarkah dari sekian nama tersebut ada beberapa orang yang juga public figure? Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tim Dirkrimsus Polda Metro Jaya yang sangat cepat dan luar biasa langsung menangkap tersangka ini. Saya membuat laporan ini atas dasar suami dari artis saya yang ingin melaporkan ini semua. Saya melihat ini tuh ada banyak beberapa WA, DM yang masuk ke Instagram tersangka ya. Banyak sekali. Menurut saya itu seperti lingkaran gitu. Ini ada Danu, ada nama ini, ada nama ini, ada nama ini, ada nama ini. Dan ada nama-nama di dalam itu ya saya juga kenal gitu. Teman-teman juga mungkin nanti akan tahu ya gitu. Jadi saya di sini menyerahkan kepada bapak-bapak kepolisian karena beliau luar biasa, khususnya Dirkrimsus Polda Metro ini dengan cepat bergerak menangkap tersangka ini kan. Karena banyak nama yang ada di dalam situ kan gitu. Jadi ini perjalanan kasus ini sangat akan panjang menurut saya. Teman-teman tolong kawal terus ya. Kesimpulannya buat saya ya adalah ini konspirasi lagi hits kalau menurut saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.